Orang itu dakwah itu harus cari kesempatan yang munasib, cari kesempatan yang munasib. Nah ini Nabi Yusuf ini dapat kesempatan yang munasib, diceritakan sini. Pas ada temannya itu mengeluh karena mimpi yang mungkin membingungkan keduanya, lah kesempatan untuk dakwah. Nah kita ini kalau mau bicara kepada orang itu juga begitu, cari selah, cari kesempatan yang sesuai untuk berbicara, sehingga pembicaraan kita ini bisa didengar dengan perhatian penuh. Itu namanya hikmah, namanya itu hikmah dalam berdakwah. Untuk hikmah itu nggak ada habis-habisnya, karena menghadapi setiap orang itu tidak sama. Maka ini di sini inilah dakwah itu perlu ilham, itu di sini perlu bimbingan Allah, karena menghadapi setiap orang tidak sama. Kadang orang itu sesuai untuk dikerasi, kadang-kadang orang itu sesuai untuk dilembuti, kadang itu orang itu sesuai untuk diajak bicara panjang, kadang-kadang sesuainya tidak usah diajak bicara, diekrom saja. Nah ini kalau orang itu dikasih hikmah oleh Allah SWT, maka dia akan bisa berjalan, bertindak, berkata yang sesuai. Tapi kalau orang tidak dikasih hikmah, ya akhirnya ngawur, akhirnya malah ya seperti orang ngobati orang gitu loh. Ngobati orang itu dokter sama-sama ilmunya, tapi nanti kebijaksanaan seorang dokter dalam ngobati itu bisa beda-beda. Lah kalau dia ini pas tindakannya, ya dengan kudrat Allah, dengan pertolongan Allah, orang itu sembuh. Obatnya sama, ya. Tapi kadang-kadang cara pengobatannya itu tidak sama, akhirnya kesannya berbeda. Ini masak juga begitu, kayunya sama, apinya sama, berasnya sama, nanti yang masak lain, kokinya lain, tukang masaknya lain, kadang-kadang rasanya bisa jadi berbeda, sangat berbeda. Nah itu dalam dakwah itu jadi hikmah tadi itu. Nah hikmah ini hanya Allah yang bisa memberikan. Man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka kita ini dalam perjuangan dakwah ini mohon kepada Allah, ya Allah berikan pada aku tuh hikmah, sehingga perkataan saya sesuai, tindakan saya sesuai. Hikmah itu namanya. Di Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, coba kamu perhatikan ketika dia nempelengi adiknya Fatimah dipukul oleh Sayyidina Umar sampai berdarah gara-gara membaca Al-Quran di rumah. Tapi aneh ini Fatimah ini juga mengadiknya Sayyidina Umar, sehingga ya tidak kalah kerasnya dengan Sayyidina Umar ini. Sehingga Fatimah itu dengan lantangnya mengatakan kepada Sayyidina Umar waktu masih kafir, ayo buatlah apa yang kamu mau, saya sudah masuk Islam, mau apa kamu? Nah, digitukan Sayyidina Umar malah mundur. Tadinya dia bentak-bentak, ganti dibentak malah mundur. Itu ada orang yang punya watak seperti itu. Kalau didiamin aja tambah menjadi-jadi. Itu wataknya Sayyidina Umar. Nah Fatimah itu paham dengan wataknya kakaknya ini. Ini kalau didiamin aja mukul terus ini, ganti bientak malah mundur digentak. Karena Sayyidina Umar ini orang yang sangat perkasa, orang yang sangat kuat, dan sudah menjadi tradisi Arab. Orang laki-laki itu kalau bertengkar dengan wanita itu dianggap aib. Fatimah itu tahu ini, ya
kebudayaan atau watak-watak karakter orang situ. Maka ketika Umar ini dibentak oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, langsung mundur, dia malu gitu. Masa tengkar dengan wanita gitu. Akhirnya malah masuk Islam jadinya. Ini bagian yang namanya hikmah. Orang itu bertindak itu hikmah. Bertindak hikmah ini asyik. Nah ini yang bisa memberi hanya Allah yang demikian ini. Makanya kita ini minta dibimbing oleh Allah itu. Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan hidayat kepada aku. Tepatkanlah langkah-langkahku, ucapanku. Jadi namanya hikmah itu bukan selalu keras, bukan juga selalu lembut, tapi hikmah itu tindakan yang sesuai untuk orang yang sesuai, dari orang yang sesuai. Karena untuk satu orang ini hikmah, untuk orang lain mungkin tidak hikmah lagi. Jadi jangan disamakan. Hikmahnya seorang ayah dengan hikmahnya seorang anak bisa berbeda. Hikmahnya seorang guru dengan hikmahnya seorang murid bisa berbeda. Hikmahnya orang yang berwibawa dengan hikmahnya orang tidak berwibawa harus berbeda. Wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ada seorang datang kepada Ibnu Sirin. Saya itu mimpi, perasaan saya kok membuntu mulutnya orang-orang dan membuntu farji-farji mereka. Mimpi yang sangat aneh ini. Maka Ibnu Sirin itu merenung, apa ini? Apa pekerjaan kamu? Saya muadzin. Kamu ini azan sebelum waktunya. Kamu itu azan sebelum waktu subuh. Nah, Ibnu Sirin itu memahami itu kan jauh sekali. Ibnu Sirin itu memahami bahwa apa ini maksudnya mimpi ini. Maka difahami oleh Ibnu Sirin, kamu itu adzan subuh sebelum datang waktunya. Kok bisa begitu jauh pemahamannya? Iya. Karena orang itu sebetulnya belum waktunya puasa ya. Gara-gara adzan kamu seolah-olah mulutnya itu terbuntu, nggak bisa makan ya. Mestinya kan masih bisa makan karena belum waktu subuh. Gara-gara kamu adzan sebelum waktunya sehingga dia nggak bisa makan. Dia bisa kumpul istrinya sebelum subuh, tapi gara-gara kamu adzan sebelum subuh dia nggak bisa ngumpul istrinya ya. Ini sebetulnya itu kalau orang itu sudah diuraikan sudah diuraikan alur daripada mimpi itu jadi sebetulnya masuk akal. Itu mimpi itu sebetulnya masuk akal. Tapi kalau orang itu tidak memahami, maka mimpi itu macam perkara yang sama sekali tidak ada tidak ada artinya. Maka ada orang mimpi, saya itu mimpi ada di Baghdad itu orang telanjang di tempat sampah memukul genderang. Ini mimpi saya ini betul-betul aneh, apa ini? Diceritakan sama Ibnu Sirin. Maka Ibnu Sirin bilang, kalau mimpi kamu itu benar, yang kamu lihat itu pasti Hasan Basri, katanya. Benar, memang yang saya lihat tuh Hasan Basri dalam mimpi itu. Tapi saya itu nggak berani mengatakan begitu, Mas. Hasan Basri itu telanjang ya. Terus di tempat sampah lagi mukul genderang gitu. Betul-betul pemandangan yang sangat aneh gitu loh gitu. Itu Hasan Basri itu.
Nah, apa maksudnya? Sampah itu adalah katanya. Telanjang itu maksudnya ikhlas. Dia tidak peduli dengan ocehan orang, nggak peduli dengan, pokoknya tidak ada perkara yang ditutupi, yang hak itu dikatakan apa adanya, itu maknanya telanjang katanya. Lah memukul genderang itu apa? Memukul genderang itu maksudnya dakwah katanya. Karena dakwah itu kan apa itu seperti mukul genderang itu ngundang orang gitu. Ini kan takwil ini kan ya aneh tuh. Tapi setelah direnungi itu masuk akal sebetulnya itu takwil tadi itu. Cuman kalau orang itu tidak punya ketajaman hati, nggak akan bisa itu mentakwilkan mimpi itu. Kalau orang nggak punya ketajaman hati, wah Hasan Basri ini orang nggak baik, ini masa telanjang mukul genderang. Ya, tapi sebetulnya itu takwilnya itu bagus, cuman karena nggak paham. Jadi ini takwil mimpi ini memang ada unsur-unsur yang bisa difikirkan, ada yang unsur-unsur sifatnya itu ilham. Maka takwil mimpi ini dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat untuk Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Lah kalau takwil ini merupakan mukjizat, lah orang-orang yang bukan nabi kan nggak mungkin bisa tahu toh. Bukan. Takwil mimpi untuk Nabi Yusuf ini mukjizat, maknanya tidak mungkin keliru. Takwilnya itu nggak mungkin keliru. Tapi kalau orang lain yang selain para nabi itu bisa aja menakwilkan mimpi, tapi kemungkinan keliru itu masih ada. Kemungkinan keliru itu masih ada. Seperti syariat ini, agama ini kan merupakan mukjizatnya Rasulullah SAW. Ilmu agama ini. Ilmu agama ini mukjizatnya Rasulullah SAW. Tapi yang tahu ilmu agama ini bukan hanya Rasulullah saja. Ya umatnya itu mewarisi juga. Tapi kalau umat ini mungkin ada kekeliruan dalam memahami. Tapi kalau Nabi tidak mungkin keliru.